Selama ini kita bekerja dengan akun Mizan yang jumlahnya hanya 11. Tapi bayangkan, perusahaan besar dengan ratusan bahkan ribuan akun. Tanpa sistem pengkodean yang rapi, mencari satu akun di antara ribuan lainnya akan menjadi mimpi buruk. Bayangkan perpustakaan sekolah tanpa nomor punggung buku. Kamu tahu, buku yang kamu cari itu ada di sana. Tapi tanpa kode, kamu harus membuka satu persatu untuk menemukannya. Itulah masalah yang diselesaikan oleh kode rekening atau chart of accounts. Pada perusahaan besar, jumlah akun bisa amat banyak dan amat bervariasi. Kalau akun-akun itu tidak diberi kode tertentu, pencarian dan penyimpanan akun ke tempatnya semula menjadi sangat sulit. Di sisi lain, kode yang dirancang dengan baik juga memudahkan pengolahan data secara keseluruhan dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Sistem kode yang paling banyak digunakan dalam akuntansi adalah sistem desimal, yaitu dengan memberikan angka desimal kepada kelompok akun tertentu. Jumlah digit dalam kode tersebut fleksibel, tergantung pada keinginan manajemen dan seberapa kompleks klasifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kode akun bukan sekedar angka pengenal, ia adalah sistem alamat yang memungkinkan ribuan transaksi menemukan rumahnya masing-masing secara otomatis dan efisien. Masih di daftar akun, dan kini kita lihat bagaimana sistem desimal itu bekerja secara konkret. Karena ternyata, angka pertama dari setiap kode akun sudah menceritakan banyak hal. Seluruh akun dalam laporan keuangan bisa dikelompokkan menjadi 5 kategori besar: aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Dalam sistem desimal, setiap kelompok diberi angka pertama yang berbeda. Aktiva mendapat kode yang dimulai dengan angka 1, jadi semua akun aktiva berkode 1XXXX. Kewajiban dimulai dengan angka 2, ekuitas dengan angka 3, pendapatan dengan angka 4, dan biaya dengan angka 5. Artinya, begitu kamu melihat kode akun yang dimulai dengan angka 1, kamu langsung tahu itu adalah akun aktiva, tanpa perlu membaca namanya. Sistem ini kemudian bisa diperluas lebih dalam. Misalnya, untuk subklasifikasi aktiva lancar, angka kedua bisa ditetapkan sebagai 0, sehingga kodenya menjadi 10XXXX. Digit-digit selanjutnya bisa digunakan untuk subklasifikasi yang semakin spesifik sesuai kebutuhan dan kompleksitas perusahaan. 5 angka pertama itu adalah peta besar sistem akuntansi, dan siapapun yang memahami logika pengelompokannya bisa langsung membaca struktur keuangan perusahaan hanya dari melihat kode akunnya. Masuk ke bagian terakhir, hubungan akun dengan laporan keuangan. Dan disinilah semua yang sudah kita pelajari, dari persamaan akuntansi hingga posting dan daftar saldo, menemukan tujuan akhirnya. Pada akhir periode, seluruh akun dijumlah dan dihitung saldonya. Lalu, saldo-saldo itu tidak semuanya masuk ke laporan yang sama. Masing-masing mengalir ke laporan keuangan yang sesuai dengan karakternya. Akun pendapatan dan beban mengalir ke laporan laba rugi, yang mengukur kinerja perusahaan selama periode berjalan. Akun ekuitas dan PRIF mengalir ke laporan perubahan ekuitas, yang merekam pergerakan modal pemilik dari awal hingga akhir periode. Akun aktiva, utang dan ekuitas mengalir ke neraca, yang memotret posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu. Dan akun kas secara khusus digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Ada urutan yang harus diikuti dalam penyusunannya. Laporan laba rugi dibuat pertama, karena labanya dibutuhkan oleh laporan perubahan ekuitas. Lalu, laporan perubahan ekuitas menghasilkan saldo ekuitas akhir yang dibutuhkan oleh neraca. Dan terakhir, laporan arus kas disusun secara terpisah. Akun adalah bahan baku mentah, dan laporan keuangan adalah produk jadinya. Dan urutan penyusunannya bukan kebetulan, melainkan rantai sebab akibat yang saling bergantung satu sama lain. Masih di bagian hubungan akun dengan laporan keuangan, dan inilah laporan pertama yang harus disusun, sekaligus laporan yang paling ditunggu hasilnya oleh pemilik perusahaan manapun. Laporan laba rugi Mizan dimulai dari satu baris pendapatan. Pendapatan jasa konsultasi sebesar Rp600.000, satu-satunya sumber pendapatan selama periode ini. Lalu di bawahnya, beban usaha dirinci satu persatu. Beban sewa sebesar Rp130.000, ini yang terbesar.
beban bahan habis pakai Rp30.000, beban gaji Rp30.000, dan beban jasa bank yang di laporan ini disebut beban bunga sebesar Rp6.000. Dijumlahkan seluruhnya, total beban usaha adalah Rp196.000. Pendapatan Rp600.000 dikurangi total beban Rp196.000 menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp404.000. Angka laba bersih ini bukan sekedar keberhasilan, ia adalah bahan bakar untuk laporan berikutnya. Tanpa angka Rp404.000 ini, laporan perubahan ekuitas tidak bisa disusun. Laba Rp404.000 adalah kesimpulan dari seluruh kerja keras Mizan selama satu periode, dan angka ini langsung bergerak ke laporan berikutnya, membawa dampaknya ke modal pemilik. Laba Rp404.000 sudah di tangan, dan kini angka itu langsung bekerja, mengubah modal pemilik yang awalnya hanya Rp150.000 menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, meski ada satu hal yang sedikit menguranginya di tengah jalan. Laporan perubahan ekuitas dimulai dari ekuitas awal bulan, Rp150.000. Itulah modal yang disetor Tuan A di transaksi pertama. Laba bersih sebesar Rp404.000 dari laporan laba rugi tadi langsung ditambahkan. Hasilnya, saldo ekuitas sebelum prive menjadi Rp554.000. Tapi kemudian ingat transaksi 8, Tuan A mengambil Rp100.000 untuk keperluan pribadinya. Prive sebesar Rp100.000 itu sekarang dikurangkan. Maka saldo ekuitas akhir bulan menjadi Rp554.000 dikurangi Rp100.000 sama dengan Rp454.000. Verifikasi, Rp150.000 ditambah Rp404.000 dikurangi Rp100.000 memang tepat menghasilkan Rp454.000. Angka ekuitas akhir ini tidak berhenti di sini. Ia langsung dibutuhkan oleh neraca sebagai komponen pasifa di sisi ekuitas. Modal Tuan A tumbuh hampir 3 kali lipat dalam satu periode, dari Rp150.000 menjadi Rp454.000. Dan itu adalah bukti nyata bahwa bisnis konsultasi Mizan menghasilkan nilai yang jauh lebih besar dari yang diinvestasikan. Saldo ekuitas akhir Rp454.000 sudah di tangan, dan kini angka itu mengambil posisinya di laporan ketiga bersama aktiva dan utang untuk membuktikan bahwa persamaan dasar akuntansi yang kita pelajari di slide pertama masih berlaku sampai detik ini. Neraca Mizan terdiri dari dua sisi. Di sisi aktiva ada dua akun, kas sebesar Rp534.000 dan bahan habis pakai sebesar Rp120.000. Total aktiva Rp654.000. Di sisi utang dan ekuitas ada 3 komponen. Utang usaha Rp100.000, kewajiban kepada pemasok BHP yang belum dilunasi, utang bank Rp100.000, pinjaman dari bank muamalah yang juga belum dibayar. Jumlah utang total Rp200.000. Lalu modal pemilik sebesar Rp454.000, angka yang baru saja kita hitung di laporan perubahan ekuitas. Total utang dan ekuitas Rp200.000 ditambah Rp454.000 sama dengan Rp654.000. Kedua sisi seimbang sempurna di angka yang sama, Rp654.000. Persamaan A sama dengan U tambah E yang pertama kali kita lihat di slide kedua, kini terbukti berlaku hingga ke laporan keuangan final. Neraca adalah momen di mana seluruh perjalanan pencatatan Mizan dari transaksi pertama hingga posting dan daftar saldo bertemu dalam satu dokumen yang seimbang, jujur, dan siap dipertanggungjawabkan. Masih di bagian hubungan akun dengan laporan keuangan, dan laporan keempat ini menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh neraca. Dari mana Rp534.000 kas itu berasal, dan bagaimana perjalanannya? Laporan arus kas Mizan dimulai dari saldo kas awal Rp150.000, yaitu saat pemilik pertama kali melakukan investasi. Lalu ada 3 kelompok arus kas. Pertama, arus kas aktivitas operasi. Laba bersih Rp404.000 menjadi titik awal. Tapi karena metode tidak langsung digunakan, ada 2 penyesuaian.
kenaikan bahan habis pakai dikurangi Rp120.000 karena aktiva ini bertambah menggunakan kas. Dan kenaikan utang usaha ditambah Rp100.000 karena pembelian kredit tidak menggunakan kas. Hasilnya, arus kas dari operasi sebesar Rp384.000. Kedua, arus kas investasi. 0. Tidak ada pembelian atau penjualan aset tetap selama periode ini. Ketiga, arus kas pendanaan. Pinjaman bank masuk Rp100.000, tapi Priva keluar Rp100.000. Keduanya saling meniadakan. Hasilnya 0. Total arus kas bersih sebesar Rp384.000. Ditambah saldo awal Rp150.000, saldo kas akhir menjadi Rp534.000. Persis sama dengan yang tercatat di neraca. Laporan arus kas membuktikan bahwa Rp534.000 bukan angka yang jatuh dari langit. Ia adalah hasil dari arus masuk dan keluar yang terencana. Dan konsistensinya dengan neraca adalah tanda bahwa seluruh sistem akuntansi mizan bekerja dengan benar. Dari persamaan A sama dengan U tambah E di slide kedua, hingga laporan arus kas yang baru saja kita selesaikan, perjalanan yang panjang ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu prinsip sederhana yang tidak pernah berubah. Mari lihat kembali seluruh alurnya. Dimulai dari persamaan akuntansi sebagai fondasi, bahwa aktiva selalu sama dengan utang ditambah ekuitas. Lalu, akun dan saldo normal sebagai alat pencatat untuk setiap pos keuangan secara terpisah. Kemudian, buku jurnal sebagai catatan pertama setiap transaksi secara kronologis, Book of Original Entry. Setelah itu, proses posting memindahkan data dari jurnal ke akun buku besar, mengelompokkan setiap transaksi ke rekening yang tepat. Daftar saldo memverifikasi bahwa seluruh pencatatan seimbang sebelum laporan disusun. Kode rekening menjaga keteraturan di tengah ratusan, bahkan ribuan akun. Dan akhirnya, 4 laporan keuangan menjadi produk jadi dari seluruh proses itu. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Satu prinsip yang menjadi benang merah dari seluruh sistem ini, setiap transaksi selalu mempengaruhi dua sisi, dan keduanya harus selalu seimbang. Akuntansi bukan sekedar tentang angka yang balance, ia adalah tentang kejujuran dalam merekam setiap keputusan keuangan. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang bergerak akan meninggalkan jejaknya di laporan keuangan, dan jejak itu tidak bisa disembunyikan.